Sekarang ini BPJS menjadi benchmark dan rujukan banyak negara bahwa persepsi ya harus disamakan, mana yang tugas BPJS, mana yang bukan. Nah, lalu tentu kita perbaiki ini semuanya termasuk supply side-nya tadi. Kalau BPJS itu menjamin aksesnya. Ke depan tentu kita dengan pemerintah baru harus duduk bersama bagaimana biar semuanya itu serba happy. Nah, termasuk rumah sakit bisa happy, ya. Uangnya cukup juga dan sustainable karena ini satu-satunya program yang berbasis pada gotong royong yang bisa dirasakan oleh ratusan juta penduduk Indonesia. Prajurit TNI pawai naik tronton. Cakap. Ada juga yang berbaris pasang badan. Cakap. Podcast bareng Investor Trust wajib ditonton. Cakap. Karena bekal bahas tuntas jaminan kesehatan. Cakap. Wah, luar biasa. Pemirsa, salah satu kemajuan terbesar dan boleh kita sebut revolusi di bidang kesehatan dalam 1 dekade lebih terakhir ini adalah kehadiran dari BPJS Kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bidang Kesehatan. Orang bisa ke rumah sakit dengan gratis asalkan dia memiliki kartu peserta, dan kalau tidak memiliki kartu cukup KTP. Dan untuk membahas ini sudah bersama saya Direktur Utama BPJS Kesehatan, Profesor Dr. Ali Gufron Mukti. Apa kabar, Pak? Kabar baik, Pak Primus. Kabar baik selalu ya? Selalu, dan yang penting itu sehat. Wah. Kalau sehat, semuanya oke. Oke. Bisa nikmati. Iya. Maka orang bijak mengatakan, health is not everything. But without health, everything is nothing. It's nothing. Kita bisa menikmati apapun. Iya, nggak bisa, nggak berarti segunung, apa-apa, betul. Umpamanya nggak sehat, sate aja nggak enak. Tapi kalau sehat, makan tahu tempe pun nikmat. Nah, ini saya tadi sebut revolusi di bidang kesehatan. Karena memang orang bisa ke rumah sakit itu tanpa bayar ya. Betul. Bahkan ada tadi Pak Dirut mengatakan kalau sakit dilarang bayar ya, itu secara tapi memang kenyataan begitu ya. Memang sebelumnya saya tuh ada buku di Jogja terkenal nih. Iya. Orang miskin dilarang sakit. Oh, orang. Iya. Itu sebelum BPJS. Sebelum BPJS. Setelah BPJS kami rubah. Orang miskin kalau sakit dilarang bayar asal menjadi peserta. Sekarang dibalik. Iya. Sekarang orang sakit dilarang bayar ya. Orang miskin kalau sakit dilarang bayar. Orang miskin kalau sakit dilarang bayar. Iya, asal ada menjadi peserta aktif BPJS. Nah, peserta aktif. Nah, kalau kita lihat kemajuan dari BPJS luar biasa dari sisi kepesertaan. Ini tahun ini 2024, hari ini tanggal 7 Oktober, kita memasuki tahun ke-11 BPJS ya. Tahun ke-11. 10 tahun. 10 tahun ya. Nah, kalau kita lihat data, silakan tampilkan data. Ini peserta BPJS kita sudah luar biasa ya. Ini dari 2014 133 juta, sekarang ini sudah 277 juta ya. Betul sekali. Yang di layar ini adalah bulan April. Jadi luar biasa. Setiap bulan berubah. Setiap bulan berubah ya. Berubah, betul. Dan sekarang sudah lebih dari 98% penduduk ya. Lebih dari 98% penduduk Indonesia sudah tercover. Menjadi peserta BPJS. Betul, luar biasa. Untuk diketahui, 1,5 bulan yang lalu, Presiden ISA adalah International Social Security Association, datang ke Jakarta memberikan penghargaan atau award kepada Wakil Presiden Republik Indonesia bahwa Indonesia telah berhasil mencapai USC atau Universal Health Coverage 98% lebih. Dan banyak gubernur, bupati, wali kota seluruh Indonesia hadir saat itu. Jadi kita sudah diakui bahwa coverage untuk pelayanan kesehatan sudah di atas 98%. Betul. Dan itu belum sampai 11 tahun ya, baru 10 tahun lebih ya. Iya, 10 tahun ke-11 tapi sebetulnya 10 tahun. Nah, disebut revolusi karena menurut Pak Dirut ada negara-negara maju yang butuh di atas 100 tahun. Coba dijelaskan. Memang ada negara itu. Jerman yang pertama kali mengenai asuransi kesehatan sosial
Kalau kita kan jaminan sosial nasional atau JKN, jaminan kesehatan nasional. Di Jerman, Otto von Bismarck sejak 1883 mencapai 90%, bukan 98%, 90% itu perlu waktu 127 tahun. Solidaris, Belgium yang merupakan ibu kota dari Uni Eropa memerlukan waktu menurut Lancet ini 117 tahun, tapi saya diundang ke sana, saya sampaikan, saya tanya, bukan 117 Pak, 80 tahun. Oke lah, 80 tahun, tapi Indonesia 10 tahun. 10 tahun ya. Iya, luar biasa. Nah, kita memang melihat BPJS Kesehatan ada banyak catatan ya. Tetapi prestasi ini harus kita apresiasi kan? Saya kira bahkan begitu. BPJS Kesehatan diundang ke berbagai negara. Oh, berbagai negara, tidak hanya kami diundang di contohnya di Harvard, kasih kuliah di sana bagaimana inovasi BPJS, di John Hopkins atau di Oxford, universitas katakanlah 5 besar dunia. Tetapi berbagai negara dari Amerika, dari Inggris, dari katakanlah Asia, Jepang ya, nanti bisa dicek ya, itu datang ke Indonesia, bahkan ya Malaysia, berbagai negara. Iya. Nah, kalau kita melihat dalam negeri, ini keluhan kalau kita memetakan keluhan masyarakat ya, mereka antre itu gimana untuk mendapatkan layanan itu? Nah, untuk antri itu memang peserta BPJS atau bukan peserta BPJS pasti antri. Pasti antri ya? Pastilah. Nggak ada yang langsung. Kita yang komersial pun sudah bayar asuransi atau punya uang pun masih antri. Pasti antri. Ya. Kecuali, mohon maaf, presiden atau orang nomor satu atau siapa gitu ya. Tetapi secara umum pasti antri. Kenapa? Karena memang jumlah fasilitas dan jumlah tempat tidur, jumlah dokter kita terbatas. Terbatas. Iya, di banyak negara juga memang begitu. Untuk diketahui, di Inggris itu persalinan normal hampir tidak ada yang ditolong oleh dokter spesialis obstetrik ginekologi. Indonesia masih untung, masih ditolong. Ya meskipun sebetulnya menurut BPJS cukup di dokter layanan primer atau bidan. Tapi di Inggris antri kalau penyakit yang bukan emergency dan artinya penyakit yang operasinya itu elektif. Di Australia tetangga kita bisa menunggu 6 bulan. Ya. Di Inggris itu rata-rata tunggunya itu sekitar 18 minggu kayak gitu. 18 minggu, sabar. Di Inggris 18 minggu. Kita rata-rata nunggu berapa lama untuk pelayanan? Indonesia tergantung ya, tapi rata-rata itu nggak sampai sebulan. Sampai sebulan ya? Nggak sampai sebulan. Sebab kalau orang sakit jantung, begitu diperiksa kateter, dia harus operasi. Misalnya harus dokter cepat. Mengatakan harus minggu depan, tapi BPJS saya nanti sebulan lagi, gimana itu? Nah, itu bisa lapor ya. Lapor kepada BPJS 1, BPJS yang siap membantu. Itu di setiap rumah sakit ada orangnya atau at least nomor kontak di tempat-tempat yang strategis ya ada. Bisa juga care center telepon di 165. Bisa juga WA di 08 118 105 165. Bisa juga menghubungi kantor terdekat dari BPJS, minta tolong di sana dan lain sebagainya. Sekarang penduduk Indonesia sudah hampir 280 juta. Jadi kalau coverage-nya tadi 277 berarti tinggal 3 juta yang belum ya. Nah, itu siapa ke mereka? Itu umumnya mereka yang bekerja di sektor informal atau tidak menerima upah. Jadi seperti mandiri, dia jualan sendiri di pinggir jalan atau katakanlah ya tukang ataupun apa petani seperti itu. Tapi jumlahnya tidak sampai 3 juta. Nah, ini bagaimana agar mereka tercover, Pak? Karena mereka ini sudah miskin, nggak punya pekerjaan, mereka yang paling rentan. Dia punya pekerjaan tapi informal. Kalau yang betul miskin itu masuk PBI. PBI itu adalah penerima bantuan iuran yang menetapkan kalau di pemerintah pusat namanya Kementerian Sosial. Apakah yang bersangkutan itu berhak, layak enggak? Iurannya dibayari oleh pemerintah pusat. Kalau kemudian yang bersangkutan itu tidak masuk kriteria pemerintah pusat, yang jumlahnya 96 juta lebih,
Nah, maka pemerintah daerah bisa memasukkan beliau, tetapi diurus oleh dinas sosial di Pemda. Gitu. Ya. Nah, kalau kita lihat yang PBI ya cukup besar ya. Coba lihat tampilkan itu data peserta ya, yang ada PBI dan kemudian non PBI sebelumnya. Sebelumnya. Jadi ada PBI, ada tabulasi seperti ini. Ada peserta bukan penerima. Peserta. Bukan ke atas lagi. Bukan itu. Kepesertaan BPJS berdasarkan segmen. Kepesertaan BPJS berdasarkan segmen tadi. Paling atas. Jadi yang PBI. Paling atas. Iya. Paling atas. Atas lagi. Lagi. Ya, ini dia. Ya. Ini kepesertaan BPJS. Ya. Kalau kita lihat ini, memang ini yang total masih rendah karena baru sampai bulan April. Tapi kalau kita lihat, kalau pakai data April 2024 ini yang PBI cukup besar, 52% ya. Tetapi sekarang ini yang istilahnya PBI daerah itu, Pemda itu dirubah namanya itu. Namanya? Kalau PBI pusat, kalau di daerah itu namanya PBPU Pemda, peserta bukan penerima upah dari Pemda. Karena tidak semua PBI itu ada, contohnya orang yang tidak miskin tapi sebagai pekerja di kelurahan. Diikutkan. Ya, dibayari oleh Pemdanya. Tapi dia nggak masuk miskin, nggak masuk PBI pusat gitu. Maka sekarang disebut sebagai PBU Pemda, peserta bukan penerima upah oleh Pemda gitu. Berarti mereka sebetulnya tidak masuk kategori PBI atau PBI tidak masuk PBI. Tidak masuk berarti karena agak keliru, karena mereka tidak miskin. Kalau PBI itu ada kriterianya. Kriterianya umpamanya dia katakanlah tanahnya kurang dari 8 meter per orang. Kalau satu keluarga itu berapa meter gitu. Terus ini tidak terbuat dari lantainya, dari tanah dan lain sebagainya. Ada kriterianya banyak itu. Jadi kalau 42 juta ini itu yang dibayari oleh Pemda. Tapi bukan miskin. Belum tentu miskin. Ada juga yang merasa miskin tapi tidak masuk kriteria PBI pusat. Gitu. Jadi sebutlah kalau kita sebut orang miskin itu 96 juta atau 36%. 36% orang miskin ya. Banyak juga ya? Banyak juga. Tetapi kalau kita lihat katakanlah Biro Pusat Statistik atau BPS, orang miskin kita paling sekitar 10%. Ya sekitar itu. Yang di bawah garis kemiskinan. Absolut poor. Absolut poor lebih kurang lagi. Jadi intinya itu orang yang dapat bantuan sosial segala macam itu kurang dari 10%. 10%. Tapi untuk kesehatan ini 36%. Gitu. Kemudian yang pekerja bukan penerima upah itu 26%, 69 juta ya, per 70 juta ya. Pekerja penerima upah yang kecil ya, 53 juta ya, 20%. Nah, itu sekarang ditambah yang tadi istilahnya PBI Pemda itu. Ada lagi yang memang bukan pekerja seperti selebritis. Nah, ini mereka bukan pekerja. Tapi jumlahnya baru 5 juta lebih. Iya, memang selebritis kan nggak banyak-banyak. Nggak banyak ya? Tapi dokter termasuk juga kan? Termasuk. Dokter, pengacara. Iya, pengacara, sebetul itu. Yang ya nggak sampai 5 juta lah total. Tapi orang yang tidak ada yang mempekerjakan dia. Kalau dokter tapi dia dipekerjakan di rumah sakit nggak masuk itu. Dia sebagai pekerja penerima upah. Yang menerima upah. Nah, Pak Dirut sebagai orang yang sejak awal tahun 2000-an ikut mempersiapkan naskah akademi SJSN, Sistem Jaminan Sosial Indonesia ya. Kemudian yang menjadi BPJS. Ya, saya sebagai ketua tim persiapan BPJS. Nah, ketua tim lagi kan. Waktu itu Wakil Menteri Kesehatan, saya ditunjuk untuk sebagai ketua tim persiapan BPJS. Baik BPJS Tenaga Kerja atau BPJS Kesehatan. Jadi mulai dari diskusi SJSN sampai mempersiapkan BPJS Kesehatan. Nah, kalau figur ini kira-kira idealnya bagaimana? Idealnya sebagai idealnya idealnya semua orang seperti di negara maju itu bekerja ya. Di sektor formal bukan informal. Betul. Tetapi itu kan pekerjaan berat, lama. Karena apa?
Pemerintah harus, tidak hanya pemerintah lah, seluruh warga bangsa dan pemerintah bekerja sampai dia bekerjanya itu istilahnya di ILO itu decent work. Jadi pekerjaan yang memang mulia, yang memang profesional kayak gitu. Terus digaji dia. Digaji. Jelas. Jadi idealnya semua sektor formal ya. Formal, pekerja menerima upah dan kalau tidak menerima upah dia masuk yang bukan pekerja, yang profesional ya. Nah, kalau kemudian sulit, maka menurut saya gampangnya ini dibagi 3 aja. Pekerja formal, pekerja informal tadi, atau yang miskin. Miskin dibayar negara, informal ya dibayar sebagian atau dibayar negara atau sebagian, sama pekerja formal bayar sendiri. Ini selesai. Selesai. Nah, kalau kita lihat ini berarti kita menuju ideal masih lama ya, masih lama ya. Masih lama untuk semua formal ya. Nah, setiap tahun itu negara harus bayar berapa itu yang buat PBI? Sekarang ini yang dibayar PBI oleh pemerintah sekitar 46 triliun. 46 triliun. Iya, itu dari satu yang menentukan siapa yang miskin, siapa yang enggak adalah Kementerian Sosial. Kemudian dari Kementerian Keuangan menganggarkan 46 triliun, dimasukkan kepada Kementerian Kesehatan mendaftarkan kepada BPJS 46 triliun. Sebulan tahun 2023 ada 46 T ya diberi oleh negara. Nah, lalu yang dari iuran yang diterima berapa? Diterima ya tadi sekarang ini kita menerima katakanlah tahun 2024 itu estimasi kita 160 triliun. Lumayan juga ya. Lumayan. Nah, kalau yang sudah terjadi tahun 2023 total coverage berapa dana dikeluarkan untuk membiayai peserta BPJS? Yang dikeluarkan oleh BPJS atau yang dikeluarkan oleh pemerintah? Dua-duanya. Yang dikeluarkan oleh pemerintah ya sekitar 46 triliun tadi. Untuk yang PBI, ditambah lagi tentu untuk mereka yang pegawai negeri, yang pemerintah sebagai pemberi kerja, atau TNI Polri. Gitu. Nah, BPJS mengeluarkan sekitar 150, tahun 2023, 153 triliun. Ya. Nah, pertanyaan saya karena pernah, jadi kan 2014 ya, mulai Januari. Itu mengalami mismatch, artinya biaya yang harus dikeluarkan oleh BPJS lebih besar daripada dana diterima. Dari negara, iuran masih sedikit ya. Nah, itu terjadi collecting juga. Terjadi sampai 2021 ya. Itu masih defisit aset neto. 2021 cash flow-nya sudah positif. Tapi aset neto defisit 5,6 triliun. 2021? Iya, waktu kami masuk. Waktu Pak Dirut masuk bulan Februari 2021 itu aset neto defisit 5,6 triliun. 5,6 T. Iya, tapi cash flow sudah positif. Nah, 2022-23? Positif. Cash flow positif? Positif. Tapi asetnya sudah positif juga? Aset positif. Berarti hari ini cash flow dari BPJS oke, cash flow. Tetapi bahwa di dalam peraturan perundangan itu setiap 2 tahun boleh disesuaikan iurannya. Nah, ini sudah 4 tahun belum pernah disesuaikan. Menurut undang-undang ya? Iya, peraturan perundangan. Peraturan undang itu 2 tahun. Tapi sudah 4 tahun tidak naik. Sudah 4 tahun tidak disesuaikan. Naik ya karena COVID ya. Ya, COVID. Terus juga kita menghadapi pemilu dan lain sebagainya. Ya, oke. Nah, kalau kita lihat iuran peserta, kelas 1 150.000 ya. Betul. Kelas 2 100.000. Betul. Kelas 3 35.000. Betul. Tapi sebetulnya 42.000 ya. Yang 7.000 disubsidi oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tergantung kapasitas fiskalnya di daerah. Nah, dari sisi kepatuhan membayar, itu kelas 1, 2, 3 ini bagaimana? Kepatuhannya bagus ya. Bagus ya? Dulu-dulunya kurang bagus ya. Sekarang bagus. Kenapa sekarang bagus? Karena BPJS Kesehatan mengembangkan sebagai kerjasama kolaborasi namanya payment channel atau channel pembayaran. Itu sudah 950.000 channel lebih. Menyebut 10 aja bagi saya sulit ya. Ini contohnya OVO, ada GoPay, ada Indomart, ada bank, automatic debit dan lain sebagainya itu 10 aja susah nih. Ini ada 950.000. Sehingga collection rate
Nah ini Bu Menteri Keuangan aja juga pernah menanyakan kok bisa-bisanya sekarang bagus, kenapa? Ya karena kita kerjasama ini semua pihak sekarang gampang. Dengan HP aja bisa bayar. Iya. Iya bisa, ya, mudah sekali. Jadi Dan di toko-toko ya semua, hampir banyak toko-toko kita. Jadi collection itu Iya, mudah ya? mudah. Jadi berapa persen tuh collection itu? Sekitar 90, target 98% ya. Kita sudah pernah 99%, 98% pernah, sekarang sekitar 95%. Ini karena sumbangan digital ya? Iya. Sistem Ya, digitalisasi membantu. sistem digitalisasi dan kerjasama tadi. Ketika Pak Dirut masuk pertama? Oh itu belum, jauh. Dari Jauh situ. ya? Jauh. Karena waktu itu collection rate-nya sekitar 65%. Sekarang 95%. Pernah 98%. Iya. Nah ini iuran ini kan ada perbedaan. Kelas Ya. 1 kan 150.000. Ya, Jauh dengan kelas 2. Ya. Yang kelas 3 lebih Ya. rendah lagi ya. betul. Ya. Tapi itu adalah untuk sektor yang mandiri atau informal ya. Kalau yang pekerja PNS contohnya atau istilah kita peserta penerima upah yang menerima gaji itu sama semua bayarnya 1%. 1%. Iya, betul. ini adalah yang tidak menerima upah. Iya, iya. Nah betul. ini jangan lupa. Betul. Ya jadi mereka 1%, dan pemberi kerja membayar 4%. 5% dari gaji ya? Dari gaji. Oke. Tapi itu dibatasi juga. Gajinya maksimum, meskipun gajinya 50 juta, dihitung 2 PTKP, 2 penghasilan tidak kena pajak, intinya sekitar 12 juta. Dihitungnya, artinya kalau seseorang bayar 1% dari 12 juta, itu 120.000. 120.000 bisa berlaku untuk 5 orang. Jadi suami, istri, ya, anak 3. Artinya satu orang itu 120.000 dibagi 5, nggak sampai 25.000. Nggak ada di dunia nih. Nggak ada. Negara maju nggak ada. Ya. Andai kan nggak dibatasi, kalau orang gaji 100 juta, lumayan juga dia. Oh ya harusnya begitu. Semakin kaya, Iya. semakin memberikan subsidi Iya. atau semakin kontribusi gotong royong. Ini konsepnya kan gotong royong. Yang kaya bantu yang miskin, yang sehat bantu yang sakit, yang muda bantu yang tua. Iya. Nah saya ya puji Tuhan belum pernah sakit menggunakan ini ya. Iya, janganlah. Tapi ya jangan sakit ya. Nah kalau orang yang kelas berbeda ini, Iya. itu mana yang perlakuan sama di rumah sakit, mana yang berbeda? Apakah dokternya berbeda, obat berbeda, alat berbeda, lalu perawatan berbeda? Iya, secara teoritis ya itu tidak, perawatan medis itu tidak boleh dibeda-bedakan. Perawatan medis. Iya, karena menyangkut sumpah dokter ya, bahwa dokter tidak boleh membeda-bedakan pelayanan berdasarkan suku, berdasarkan agama, berdasarkan status sosial ekonomi. Saya mantan dekan di Fakultas Kedokteran, mantan ketua dekan-dekan kedokteran seluruh Indonesia. Jadi dekan selalu Gajah Mada menyumpah. ya? Iya, UGM. saya di UGM, pernah wakil Menteri Kesehatan, PLT Menkes ya, pernah di Jendikti juga pernah. Di Jendikti. Iya, di BRIN juga pernah, eselon 1 di BRIN, sekarang di BPJS. Itu kita sampaikan berkali-kali tidak boleh membeda-bedakan pelayanan ya. Itu mencakup apa aja? Pelayanan itu medis ya, pelayanan medis mencakupi apa aja tuh? Ya, menyangkut obatnya, menyangkut operasi. Mohon maaf, umpamanya ini yang saya operasi kok orang miskin. Jadi ya 1/4 jam saja. Oh, itu nggak boleh. Orang kaya 1 jam nggak boleh, gitu nggak boleh. Harus sama sesuai dengan prosedur kayak gitu. Etiknya tinggi ya. Iya. Nah, yang boleh berbeda itu adalah kamarnya. Umpamanya TV-nya kok ya untuk orang miskin TV-nya kecil. Untuk orang kaya ini TV-nya katakanlah 60 inch atau 40 inch gitu. Gitu-gitu itu boleh. AC-nya 10, satu kamar 10 kedinginan kan. Lalu satu kamar 1, 2, 3 orang berbeda juga nggak? Iya, bisa nggak orang kelas 1 minta satu kamar 1 orang? Biasanya 2 lah. 2 ya? Iya, biasanya 2. Tapi ya gitu, kalau kelas 3 biasanya ya nanti ke depan dengan kris itu kelas 3 itu 4 gitu. Nah, ini kalau sekarang masih ada yang 6 ada. Ini pertanyaan titipan karena tahu saya wawancara Pak Dirut. Jadi dia mau masuk, dia kelas 1 nih. Dia masuk. Nah, tapi dia kepingin perawatannya VIP. Dia menambahkan duitnya. Bisa. Itu gimana caranya? Bisa sekali ya. Sekarang contoh umpamanya temennya tadi mau ke
katakanlah kelas eksekutif untuk Eksekutif, rawat jalan ya. Rawat jalan. Boleh. Dan kita sudah bikin aturan oleh Kementerian Kesehatan maksimum tambahannya bayar Rp400.000 gitu. Nah, rumah sakit sudah menyediakan ya gitu. Nah, tapi kalau dia rawat inap dan kepengen dirawat VIP, nah bisa nanti dia bayar sendiri tambahannya maksimum 200% dari harga yang dibayar oleh BPJS. Dan dia maksimum membayar 125%. Ya, tapi total cost itu 200%. Nah, bisa kurangannya yang 125% dibayar oleh asuransi komersial kalau dia beli asuransi komersial. Atau boleh juga perusahaan kalau dia bekerja di perusahaan gitu. Artinya pemirsa, Anda yang punya kartu BPJS mendapat layanan, kepingin lebih bisa ya? Bisa. Jadi jangan khawatir soal itu. Nah, kemudian ada berita bahwa nanti disamakan itu layanannya, kelas 1, 2, 3 itu. Dihapus kelasnya? Dihapus kelasnya. Saya kira di Perpres 59 itu tidak ada satu pasal pun yang menyebut bahwa kelas di rumah sakit akan dihapus. Ya. Ini bisa salah persepsi. Makanya kalau kita lihat seperti Pak Menkes pernah menyampaikan di katakanlah Instagram atau apa, medsos ya, bahwa ini loh nanti ke depan kelas yang paling rendah. Artinya ada bisa lebih tinggi gitu. Nah, sekarang kita tentang capital flight. Ini menarik, negara Indonesia sejak 2014 sudah ada BPJS Kesehatan. Tapi waktu yang itu tidak baru, mampu pun dibayar negara kan? Iya, tapi baru 133 juta orang waktu itu. Waktu itu ya? Iya. Nah, sekarang sudah 277 juta. Tapi masih ada orang yang ke luar negeri. Betul sekali. Data disampaikan oleh Bapak Presiden ketika meresmikan sebuah rumah sakit tahun ini ya, 2024 ini. 2003 kalau nggak salah. Iya. Datanya disebut 2023. Bahwa ada 150 triliun yang hilang capital flight. 180 triliun. Ke Malaysia paling banyak ya, karena dari Sumatera dekat sekali itu. Singapura, bahkan sampai ke Jepang, Korea. Jangan Korea operasi kali ya. Biar cantik. Biar cantik. Nah ini bagaimana mereka yang ke luar negeri, tapi begitu balik BPJS lagi. Banyak itu pakai BPJS. Satu, menurut saya ini harus diatasi. Nah, dicarikan penyebabnya. Apa penyebabnya? Penyebabnya itu bukan kadang-kadang karena medis ya. Bukan kadang-kadang karena kompetensi dokter di Indonesia, tapi karena katakanlah mereka ingin wisata juga, ada yang mengurusi juga. Kemudian ada lagi mereka bilang katanya lebih murah, padahal kalau di sini BPJS gratis. Jauh lebih murah, gratis malah. Iya. Terus ya katanya, ini katanya semua itu katanya gitu. Ya, ada orang bikin di medsos segala macam. Yang jelas kami waktu jadi dekan itu dari Malaysia, dan dari beberapa negara setahun sekitar 400 orang daftar untuk menjadi dididik di FK UGM. Ini baru UGM ya di tempat lain. Itu kami terima sekitar 400 aplikan. Ya, itu ingin dididik jadi dokter. Kok sekarang kita ada yang datang ke sana mengirim pasien? Jadi bukan kompetensinya. Bukan kompetensi. Ya, yaitu masalah yang lain selain tadi adalah masalah kepastian. Jadi transparansi. Itu berapa habisnya ini obatnya lah. Dokter kita kurang di dalam transparan. Berikutnya adalah tentang komunikasi, mengkomunikasikan. Anda sekian lama dan ini diagnosisnya, Anda harusnya seperti ini, kayak gitu kurang. Jadi ini menurut saya masalahnya simple, bukan masalah substansial. Jadi kalau katakanlah ada otoritas ya, kita bisa menyelesaikan hal semacam ini. Karena itu bukan masalah yang sulit ya, bukan hal-hal yang katakanlah mendasar ya, kompetensi. Kalau kompetensi dia bisa operasi apa enggak, bisa diagnosis apa enggak, itu kan hal mendasar ya. Tapi ini bukan. Ini adalah masalah kaitannya tadi transparansi, komunikasi. Kalau bahasa Jawa itu menguwongke ya. Artinya kita menganggap bahwa
customer kita itu adalah manusia yang kita harus customer focus oriented service, pelayanan berorientasi pada pelanggan. Nah, BPJS 4-5 tahun yang dulu juga gitu, selalu didiskriminasi oleh rumah sakit, antri banyak. Nah, sekarang di BPJS setelah diberikan layanan boleh memberikan rating, kasih bintang 1, bintang 2 sampai bintang 5. Gitu. Nah, ini ya salah satu orang kepercayaan Prabowo datang ke BPJS dia melihat kacamatanya dia sendiri di sebuah rumah sakit. Ternyata ada scoring di situ, dapat bintang dia 4,5. Memang wah cocok ini, bagus karena saya rajin, saya ini kayak gitu. Gitu. Bintang dari 1 sampai 5. Jangan dikasih bintang 7 loh ya. Rumah sakit bintang 7 dikira pusing. Jadi yang kalau bintang 4 itu bagus karena sudah mendekati maksimum 5. Kalau bintang 1 ada lagi yang kasih bintang 1 dan ini di-capture semuanya itu oleh BPJS. BPJS itu hebatnya sekarang setiap hari jutaan data kita bisa meng-capture. Ya. Sehari kurang lebih 1,7 transaction orang datang ke rumah sakit di-capture oleh BPJS. Bahkan tidak hanya perilaku fasilitas pelayanan kesehatan rumah sakit, tapi seorang dokter ahli bedah sehari membedah berapa? BPJS tahu. Ini luar biasa. Maka kami kerjasama sekarang dengan berbagai universitas dan berbagai pihak lah pemangku kepentingan. Nah tadi yang capital flight kalau betul 180 triliun setahun, ini pada tahun 2023 spending yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan untuk mengcover semua yang masuk rumah sakit itu cuma 158 triliun sekitar 160-an. Berarti lebih banyak yang keluar ya? Iya, padahal itu kan hanya sekitar 1 juta orang. Iya, jadi tidak fair di sini. Maka kalau 1 juta orang ke Indonesia dan kita garap, jauh lebih bagus. Untuk diketahui spending untuk seluruhnya ya, termasuk yang keluar negeri tadi, seluruhnya, itu di Indonesia itu sekitar 600 triliun setahun. 600 triliun setahun ya? Spending kesehatan ya? Spending kesehatan, itu untuk di Pemda membangun puskesmas, beli alat, terus obat, terus orang keluar negeri tadi sekitar 170 sampai 180 triliun kayak gitu. Itu total 600 triliun, di mana tahun ini BPJS RKAT-nya itu akan sekitar 201 triliun. Jadi kita baru katakanlah berarti 20% ya. Maaf 27% ya. Iya. Kalau pembayaran BPJS kepada rumah sakit klinik sekitar 160 triliun per tahun, itu rata-rata berapa pasien tuh? Rata-rata itu 606 juta kunjungan. 606 juta kunjungan ya. Satu orang berkunjung kurang lebih 3-4 ya. Jadi kurang lebih sekitar ya 200-an juta. 200 juta ya. Jadi 200 juta orang yang merawat, spendingnya 160 juta. Ini 180 triliun. Iya, 1 juta orang. 1 juta orang. Ya, tidak fair itu. Dan apa yang dicari gitu. Itu hanya tadi lah, komunikasi, transparansi, kepastian. Cuman itu yang bukan substansial. Dan kalau kemudian katakanlah ya kami optimis itu bisa diatasi dengan mudah. Caranya? Gampang. Oh, gampang sekali tadi. Komunikasinya, transparansinya, manajemennya, packagingnya kita perbaiki. Iya, dan itu nggak sulit. Ini pemerintah mau membangun rumah sakit wisata yang supaya sama dengan luar negeri bahkan lebih hebat, itu solusi nggak? Jadi rumah sakit wisata? Bisa solusi, bisa nggak solusi. Ya. Bisa solusi kalau masalah-masalah yang menjadikan orang itu ke sana, ya, ke luar negeri itu diatasi. Kalau itu tidak diatasi, tetap saja. Kenapa? Bukan soal turismenya. Ya. Turisme kita di Bali number 1 Pak sedunia. Iya. Untuk hospitality-nya number 1. Tapi kalau sudah I-nya dihilangkan dari hospital, kok jadi number bawah. Ini agak aneh. Hospitality jadi hospital. Itu jadi nomor 1 terus jadi nomor berapa. Ya. Itu menurut saya harus, ini contoh BPJS Pak.
BPJS itu 3 tahun yang lalu, Pak. 4 tahun yang lalu itu didiskriminasi luar biasa dan orang pikirannya, orang-orang kaya ini, BPJS itu dikira seperti dulu. Padahal sudah sangat amat berubah, baik dari sisi pelayanan, dari sisi informasi, dari sisi waktu tunggu. Contoh, kami belum dilantik waktu itu dikasih WA dari beberapa orang ya, Pak, gara-gara kami peserta BPJS kami harus menunggu 6 jam antri gitu. Iya, saya sampaikan sebentar. Dilantik saja belum Anda sudah protes. Ya, kami dilantik dulu kerja terus ada protes. Sekarang Pak, antri bisa dari warung kopi, bisa dari rumah, bisa dari mana saja, dan rata-rata antri kalau menurut yang kami capture itu 2,5 jam. Tapi Presiden ngecek itu ya, kurang lah. Rata-rata 2,5 jam ya? 2,5 jam. Jadi ada satu artis yang dia bilang dia antre berjam-jam berhari-hari itu ya, benar ya? Enggak benar. Itu kalau benar ya, mohon maaf, itu antri yang datang bukan beliau, anaknya. Terus ya, itu kasus. Kenapa? Jadi kasus bukan seperti itu, BPJS bukan. Kalau seperti itu laporkan ke kami. Betul. Jadi waktu itu langsung kami tanggapi, karena itu kasus. Ya. Kenapa kasus? Karena waktu itu hari libur. Jadi libur besar, jadi 4 hari diperbaiki oleh pihak ketiga. Tapi waktu Senin, nah itu hari Senin belum selesai gitu loh. Gitu. Jadi ya cuma saat itu aja. Tidak seperti setiap hari beliau menunggu katanya 6 jam. Dan ada nomor pengaduan ya? Anytime ada, anytime ya. Tadi sudah saya sampaikan, 165. 165. Ya, bisa calling, bisa WA di 08118 165 165 ya. Bisa di mana saja ya. Gitu. Bisa ke kantor, bisa ya. Iya. Nah, kemudian itu rekam medik ya? Iya. Rekam medik itu sudah ada semua nggak? Ada. Semua pasien. Jadi pasien itu bisa download namanya iCare JKN, itu lengkap, ada di klinik, ada di rumah sakit. Tapi P-Care, nah, P-Care itu bukan untuk peserta, tapi untuk pelayanan kesehatannya, jadi untuk dokternya untuk ini. Tapi kalau iCare JKN itu bisa orang dari NTT, ya, dia periksa di sana setahun yang lalu, diagnosisnya apa? Dia bisa tahu, dia ke vaskes mana saja. Lalu obatnya apa saja. Pemeriksaan penunjang apa? Ini yang baru ya, tetapi belum semuanya ini. Nah, terus kemudian alergi obat apa? Tahu untuk 1 tahun yang lalu. Gitu. Kalau dia kemudian ke Jakarta, dokter di Jakarta diberi izin untuk bisa buka sama dia. Karena ini informasi ini miliknya pasien. Maka dokter tahu gitu. Bahkan dokter di Jakarta dia masih periksa di NTT, tahu dokternya. Iya, ini luar biasa. Amerika belum bisa loh. Iya, bisa kalau di Mayo Clinic, di Johns Hopkins University, tapi bukan negara Amerika gitu, bukan. Kalau Indonesia itu sudah merata ya. Seluruh Indonesia bisa. Asal jaring internetnya ada. Itu. Betul. Nah, ini kemudian tentang fraud. Ya. Ini ya pernah diungkap oleh KPK ya, bahwa ada fraud yang menjadi kerugian adalah BPJS Kesehatan dan asuransi komersial. Orang yang tidak sakit disebut sakit, KTP palsu segala macam itu akhirnya rugi. Nah, ini bagaimana perbaikannya supaya tidak terjadi seperti itu? Ya, jadi fraud ini sesuatu yang sifatnya itu melanggar aturan untuk menguntungkan dirinya. Bisa peserta, bisa kasus oknum ini, pemberi pelayanan kesehatan atau rumah sakit, ya. Bisa juga BPJS sendiri juga bisa. Ya. Tetapi yang kasus yang diungkap oleh KPK itu adalah seandainya itu di Amerika itu bisa sampai 10%. Bukan kemudian seandainya, bukan terus di Indonesia 10%, berarti kalau 200 triliun berarti 20 triliun di korupsi, bukan begitu. Itu salah persepsi atau salah yang mengutip gitu. Apalagi BPJS dianggap di situ terlibat, itu enggak benar, itu bisa ya. Bahwa saya kira KPK juga bagian dari PKJKN, yaitu semacam pencegahan kecurangan di JKN gitu. Nah, itu
diteliti dan beliau sudah turun ya di KPK siapa sebetulnya. Dalam hal ini BPJS tentu sebagai korban sebetulnya. Kenapa? Karena itu phantom billing itu palsu, diisi sendiri. Pesertanya namanya ini diisi, padahal peserta enggak datang ke situ. Cuma saya sampaikan bahwa di dalam BPJS ya sekarang ini tidak hanya untuk orang sakit, orang sehat pun bisa. Jadi di rumah ya terutama penyakit-penyakit yang berbiaya katastrofik ya, itu ada sekitar 10-an penyakit itu bisa 34 triliun setahun. Nah itu maka BPJS melakukan semacam screening. Screening mulai dari riwayat penyakit, riwayat kesehatan dia, itu tinggal download terus diisi, ada pertanyaan, ada 47 pertanyaan. Nah, diisi itu langsung dia berkecenderungan untuk sakit KJSU tidak. KJSU itu K-nya itu kanker, J-nya itu jantung, KJS, S-nya itu stroke, ya. U-nya itu urologi, katakanlah gagal ginjal dan lain sebagainya. Nah, itu kalau dia berkecenderungan sakit itu didorong oleh mobile JKN ya untuk periksa ini kayak gitu. Ya. Nah, kemudian pada masa lalu ketika BPJS mengalami cash flow mismatch yang serius tahun 2016-17 itu ada cerita jelita memakan jatahnya jelata. Artinya mereka-mereka yang subsidi, mereka yang punya uang, tetapi tidak segera mempunyai kartu BPJS. Begitu ada tanda-tanda ginjal, jantung, baru mereka buru-buru udah kartu BPJS, baru bayar 1-2 bulan, operasi 100 juta, 150 juta. Itu yang membuat uang BPJS tersedot waktu itu. Antara lain ya. Tidak hanya itu, tapi karena hitungannya sendiri juga kurang. Kurang gitu. Tapi bisa waktu itu istilahnya missubsidi atau subsidi yang salah. Orang miskin mensubsidi orang kaya. Nah, tapi sekarang tidak terjadi. Nah, bagaimana supaya itu tidak terjadi? Sekarang sudah tidak terjadi. Sekarang ya orang miskin tadi yang PBI itu kelompok paling banyak yang operasi untuk jantung contohnya. Itu paling banyak mereka. Karena dulu belum sadar. Dulu mohon maaf orang miskin itu belum yakin betul masa gratis ke rumah sakit gitu. Nggak yakin ya? Iya, nggak yakin dia. Dan kalau masih bisa bekerja mereka bekerja. Kalau sudah betul-betul nggak bisa bekerja meskipun sakit ya, itu baru sakit namanya sakit. Jadi pengertian sakit tuh mohon maaf agak berbeda antara orang yang miskin sama orang kaya. Orang kaya sakit sedikit udah sakit itu. Tapi kalau orang miskin itu kalau masih bekerja meskipun sakit belum sakit itu. Kalau untuk operasi jantung kira-kira berapa biayanya? Bisa 40 juta, bisa lebih. Wah. PBI bisa dapat 40 juta itu hebat sekali. Bisa lebih ya. Iya. Tetapi ya katakanlah 40 juta sekarang kalau ke harapan kita pamannya itu banyaknya 90% itu PBI untuk operasi jantung. Tapi kalau bypass mahal lebih dari itu kan? 150 juta. Iya, bisa. Bypass ya. Itu istilahnya paling tidak tadi. Ada case nggak Pak Dirut? Ada operasi, ada biaya satu pasien yang sampai ratusan juta itu? Ada. Tinggi-tinggi sampai berapa itu? Iya. Ada lebih dari, yang jelas itu lebih dari 100 juta satu orang. Kalau sampai gede begitu, itu akan diteliti dulu gimana? Yang jelas ya, BPJS itu kan sekarang mengcapture seluruh transaksi. Jadi kalau ada hal-hal yang tidak logis, tidak biasa, mesti akan dicek, di-review. Nah, review itu kita ada namanya prospective review, concurrent review, retrospective review. Nah, itu nanti dicek kalau ada ketidakberesan atau memang begitu ya. Kalau memang begitu nggak masalah. Tapi kalau ini ada hal-hal yang ya tidak seharusnya, ya nanti bisa datang. Nah, sekarang untuk pasien tadi bisa diulangi, rata-rata yang normal itu mereka antre berapa jam? Walaupun antre. Itu tentu tergantung kepada rumah sakitnya. Rumah sakit, tergantung rumah sakitnya, tergantung rumah sakitnya itu pas penuh apa enggak. Untuk rujukan seperti Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo itu pun juga tergantung penyakitnya apa. Tetapi untuk diketahui ya di Cipto Mangunkusumo orang yang bukan BPJS pun meskipun jumlahnya jauh lebih sedikit sekarang. Itu pun juga antri gitu, bukan
bukan tidak antri, Ya, itu supaya semuanya antri. paham, ya. Iya. Kalau di Malaysia, ini mohon maaf ya, ini ada nanti kita dilihat di medsosnya. Yang jelas ada seorang rektor dari apa namanya, dari sebuah universitas di Inggris ya. Kalau mau disebut khusus ya ini Nottingham. Datang ke Jakarta. Saya sampaikan kalau di Indonesia rata-rata antri kurang dari sebulan. Terus rektornya kok enak sekali. Ya, iya. Kalau di Inggris itu antri 18 minggu tadi kurang lebih. Jadi ya kira-kira lebih dari 3 bulan, 4 bulan gitu. Terus dia bilang, kok enak di Indonesia kurang dari 1 bulan. Ya. Seminggu aja udah teriak-teriak. Saya bilang sebulan bisa teriak bisa sampai ke presiden. Saya bikin laporannya ada yang gitu. Dia bilang kalau di Inggris, wah teriak-teriak silahkan aja dibiarin. Oh nggak bisa Bu di sini dibiarin. Kalau gitu boleh nggak kita jadi warga negara Indonesia gitu. Luar biasa. Iya luar biasa. Nah sekarang rumah sakit dan klinik itu semua rumah sakit boleh melayani. Boleh. Semua klinik boleh. Iya. Asal kerjasama. Tapi hampir semua sekarang ini kerjasama. Yang tidak kerjasama tinggal sedikit sekali. Dulu itu mohon maaf ya, rumah sakit swasta ogah-ogahan kerjasama BPJS. Takut rugi katanya. Takut rugi. Sekarang pada antri, ini belum lama terus saya hampir tiap hari itu di WA kok belum kerjasama. Artinya rumah sakit klinik yang melayani BPJS tetap untung ya? Iya, tetap untung dan mohon maaf ya, negara tetangga kita saya nggak saya sebut. Kalau bisa pakai KTP itu hanya untuk rumah sakit publik, rumah sakitnya pemerintah. Di BPJS pakai KTP saja kalau kartunya hilang. Itu rumah sakit swasta boleh dan kurang lebih seluruh rumah sakit yang kerjasama dengan BPJS atau FKRTL itu 65% adalah swasta. Itu. Jadi kalau kartu BPJS tidak ada, asal dia peserta bisa pakai KTP. Iya. Bahkan sekarang sedang kita piloting pakai AI namanya Friska. Jadi pokoknya face recognition. Yang penting peserta datang nggak usah pakai kartu BPJS, yang penting pakai muka, bawa muka. Bawa muka. Jangan sampai datang cuma tubuhnya tanpa muka, menakutkan. Pakai muka, nah nanti di capture ya, oleh pembaca readernya. Ya. Oh iya, ini peserta BPJS langsung. Jadi selama Anda punya muka pasti dilayani. Iya, tapi belum semua. Ini baru piloting. Iya, baru berapa persen tuh? Lebih dari 10%. Wah, sudah lumayan ya. Nanti target berapa? Iya. Kapan selesai? Tahun depan saya kira udah semuanya. Ya, kita sudah di penghujung acara. Kalau Pak Dirut melihat itu mana yang sudah bagus dan mana yang memang harus diselesaikan supaya wah ini baru BPJS Kesehatan Indonesia. Jadi sekarang ini BPJS menjadi benchmark dan rujukan banyak negara. Hampir setiap saat ya. Kemarin aja kami diundang Kementerian kemarin ya kira-kira 24 jam yang lalu oleh Kementerian Kesehatan Malaysia. Tetapi yang jelas ya, PR kita adalah di supply side. Tapi itu bukan wilayahnya BPJS. Betul. Supply side itu contohnya infrastruktur. Kok vaskesnya dibangun jauh, itu bukan BPJS nggak bangun-bangun gitu. Alatnya, kok alatnya kuno gitu, kok belum ada alat selengkap ini, bukan urusan BPJS. Dokter spesialisnya kok masih kosong, bukan urusan BPJS. Terus obatnya kok kosong, bukan urusan BPJS. Ini yang masyarakat nggak tahu, ini PR kita. Maka satu, bahwa persepsi ya harus disamakan, mana yang tugas BPJS, mana yang bukan. Nah, lalu tentu kita perbaiki ini semuanya termasuk supply side-nya tadi. Kalau BPJS itu menjamin aksesnya. Nah, itu sudah lumayan ya. Akses itu termasuk di daerah-daerah yang jauh ya. Contoh di NTT ada pulau kecil. Nah, itu kita pakai floating hospital. Atau pakai katakanlah kapal ya, yang sana dia bisa klaim ke BPJS gitu. Dan ke depan tentu kita dengan pemerintah baru harus duduk bersama bagaimana biar semuanya itu serba happy. Nah, termasuk rumah sakit bisa happy, ya. Uangnya cukup juga dan sustainable karena ini satu-satunya program
yang berbasis pada gotong royong yang bisa dirasakan oleh ratusan juta penduduk Indonesia. Iuran dari tahun ke tahun meningkat ya iuran? Iya, pasti karena di kesehatan itu satu-satunya inflasinya lebih daripada umum, daripada betul. Ekonomi secara umum gitu. Itu di kedokteran ini melebihi. Ini untuk BPJS tadi saya lupa tanya, kalau untuk kecantikan boleh? Kan sekarang itu makin banyak orang ke kecantikan, kecantikan tidak, karena ya? BPJS itu memandang manusia Indonesia itu sudah cantik. Gitu. Jadi pemirsa yang kepingin cantik supaya kulit lebih mulus itu nggak masuk ke sana ya? Nggak masuk. Iya. Komersial aja silakan. Iya silakan ya. Dia bayar sendiri juga silakan ya. Tapi jangan sampai karena gini. Kalau hidungnya kok mancung keluar, dia kepengen mancung ke atas atau ke dalam gitu, itu nggak di-cover. Nggak bisa di-cover. Ya, nggak bisa di-cover gitu. Supaya jangan protes kepada BPJS. Iya. Nah, kemudian ini supaya yang 3 juta yang belum tercover itu kira-kira kalau Pak Dirut targetkan kapan bisa tercover? Ya, itu makin lama makin sulit memang karena dicari-cari itu orangnya. Mereka potri salah itu bergerak ya, jadi bergerak. Menjadi. Tapi kami optimis suatu ketika nanti akan tercapai. Cuman waktunya kapan agak sulit menentukan. Urbanisasi masih tinggi kan, mereka bergerak dari kampung ke kota ya. Tapi yang jelas kita optimis nanti seluruh masyarakat Indonesia itu tercapture semua, karena tinggal sedikit. Kemudian Pak Dirut sudah siapkan itu pantun, silakan dan menyampaikan harapan kepada masyarakat Indonesia. Baik, terima kasih Di. Pergi ke pasar beli pepaya. Cakap. Buahnya manis, sangat segar rasanya. Cakap. Program JKN banyak infonya. Cakap. Yuk tonton podcast Investor Trust Sobat Semua. Cakap. Wah, yang kedua nih, prajurit TNI karena kemarin 5 Oktober ya. Prajurit TNI pawai naik tronton. Cakap. Ada juga yang berbaris pasang badan. Cakap. Podcast bareng Investor Trust wajib ditonton. Cakap. Karena bekal bahas tuntas jaminan kesehatan. Cakap. Wah, luar biasa Pak Dirut BPJS. Profesor Dr. Ali Gufron Mukti. Ini punya pengalaman banyak sekali ya. Kalau akademik jelas, dekan dan menjadi dekan Rektor Trisakti hampir 5 tahun. Rektor Trisakti hampir 5 tahun. Rektor tadi sebut ya. Iya. Dirjen Dikti, Wakil Menteri Kesehatan dan pernah menjadi PLT Menteri ya. Iya. Jadi lengkap sekali dan dalam konteks BPJS Pak Dirut sudah dari awal ikut menulis naskah akademik SJSN yang kemudian menjadi BPJS ya. Ini saya pikir sebuah sumbangsi luar biasa dan ternyata mendapat tongkat komando untuk memimpin sendiri BPJS dan kita bersyukur karena dari defisit menjadi positif, dari banyak didiskriminasi menjadi berkurang, masih ada tapi berkurang jauh gitu. Dan sekarang orang makin yang kelas-kelas non subsidi makin bangga pegang kartu BPJS ya. Iya. Dan mudah. Siapa saja dengan mobile JKN bisa di-download, nanti cek di situ, bahkan orang sehat pun bisa pakai, tidak harus sakit. Iya. Dan kemudian ada teman saya, mantan Dirut Bursa Efek Indonesia, dia pakai BPJS dan dia bangga. Jadi BPJS sekarang sudah bukan kasta rendah. Oh, bukan, ya. Orang bangga pakai BPJS ya. Cuman banyak orang yang nggak tahu. Ya. Iya. Menurut saya orang-orang kaya lebih baik nggak tahu juga. Biar subsidi kan. Tapi jangan lupa yang tidak miskin jangan lupa bayar. Ya, itu yang penting. Itu. Cek keaktifannya. Ya, cek semuanya ya, yang miskin, yang PPI, cek keaktifannya, aktif nggak? Jangan sampai tidak aktif tiba-tiba datang ke rumah sakit. Ya, itu yang sering terjadi. Padahal nggak aktif dia. Jadi Anda kalau mau menggunakan kartu BPJS ke rumah sakit klinik untuk mendapat layanannya, jangan lupa tiap bulan membayar iuran. Ya. Karena itu adalah sumbangsi besar Anda kepada sesama, kepada bangsa dan negara. Pemirsa, demikian diskusi kita dengan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Profesor Dr. Ali Gufron Mukti. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Primus. Luar biasa Pak.